Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penerapan ALMA di Bank Syariah. Dan saya sendiri Nur Zainora bersama rekan-rekan saya akan mulai untuk menjelaskan tentang makalah kami. Baik, untuk penjelasan pertama akan dimulai dengan saya Nur Zainora, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, seperti halnya bank konvensional dan bank syariah juga berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menjalankannya, fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah harus mengelola dana yang berhasil dihimpun dan mengelola dana yang akan disalurkan kepada masyarakat. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk aset. Nah, pemilihan bentuk investasinya harus dilakukan dengan seksama. Apabila dana nasabah tersebut tidak dikelola dan diinvestasikan dengan baik, maka akan berdampak kepada permasalahan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah penyimpanan dana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang dapat memformulasikan fungsi penghimpunan dana dan penyaluran dana tersebut dalam bentuk manajemen aset dan liabilitas atau disingkat sebagai ALMA. Nah, ALMA ini merupakan suatu pengelolaan neraca keuangan perbankan berupa pengelolaan sumber dana masyarakat berbentuk DPK dan pengelolaan investasi ke dalam bentuk aset untuk mengoptimalkan struktur neraca bank guna memperoleh maksimalisasi laba sekaligus pengelola risiko yang mungkin terjadi. Pengelolaan neraca keuangan secara sistematis dan terstruktur itu sangat penting bagi bank syariah. Nah, kemudian di sini kita akan masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian aset dan liability management atau ALMA. Nah, ALMA ini adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Nah, ALMA ini juga merupakan suatu kegiatan aturan yang harus dilakukan oleh setiap manajemen dalam rangka mengatur aset dan liabilitasnya dalam perbankan dengan risiko-risiko tertentu yang akan didapat dalam rangka memperoleh keuntungan atau profitabilitas bagi suatu institusi tersebut. Kemudian, aset adalah sebuah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana beberapa manfaat ekonomi masa depan dapat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana beberapa manfaat ekonomi masa depan dapat dirangkai mengalir ke perusahaan. Nah, sedangkan manajemen aset dapat didefinisikan menjadi sebuah proses pengelolaan segala sesuatu baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomik dan mampu mendorong tercapainya tujuan dari individu dan organisasi. Kemudian, liabilitas atau utang adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya berdasarkan jangka waktu pelunasan yang sudah disepakati bersama. Kemudian, peran atau tugas dari ALMA, Asset dan Liability Management. Nah, peran ALMA adalah mengelola dua sisi, yaitu pertama dari sisi aset yang berisi kas dan setara kas serta pembiayaan dalam bentuk konvensional dalam bank konvensional maupun bank Islam berupa harta yang dimiliki oleh bank. Sedangkan yang dimaksud liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki bank terhadap nasabah serta modal yang dimiliki oleh bank. Pada sisi aset, bank Islam memiliki dua jenis aset. Yang pertama adalah aset pembiayaan dan aset investasi. Nah, kalau di pembiayaan itu seperti total pembiayaan berbasis akad jual beli atau sewa seperti mudharabah, salam, ijarah, dan istisna yang ada di bank Islam atau bank syariah. Nah, kemudian sementara aset investasi adalah total pembiayaan berbasis akad penyertaan seperti mudharabah dan musyarakah. Nah, kemudian sementara aset bank Islam yang masuk ke dalam kategori fee-based service biasanya merupakan aset Islam yang digunakan untuk menyelenggarakan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat. Kemudian ada fungsi aset dan liability management atau ALMA.
Fokus aset dan liability management adalah mengkoordinasikan portofolio atau aset atau liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian. Sekian pembahasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sylvia Lestari. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman saya tadi, yaitu Noir Zainara. Nah, di sini saya akan membahas di poin D. Nah, di mana poin D itu resiko yang dihadapi oleh Asset and Liability Management atau ALMA. Nah, ALMA merupakan manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya dalam batas-batas resiko tertentu. Resiko-resiko ALMA dalam suatu bank pada umumnya itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu financing risk, yaitu debitur akan memenuhi kewajiban atau keterlambatan angsuran atau pelunasan tepat pada waktunya. Yang kedua itu liquidity risk, yaitu resiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktunya atau hanya dapat memenuhi kewajiban melalui pinjaman darurat atau bagi hasil yang tinggi, dan menjual aktivanya dengan harga yang sangat rendah. Nah, yang ketiga itu pricing risk, yaitu risiko kerugian dengan akibat perubahan tingkat bagi hasil, menentukan bentuk penurunan margin dari penanaman atau kerugian sebagai akibat penurunannya nilai aktiva. Nah, yang keempat forex exchange risk, yaitu resiko kerugian sebagai akibat perubahan tingkat kurs terhadap open position karena adanya pergerakan kurs yang merugikan. Yang kelima itu gap risk, yaitu resiko kerugian dari ketidakseimbangan interest rate maturity karena adanya pergerakan tingkat bunga yang sangat merugikan. Nah, yang keenam contingent risk, yaitu resiko yang timbul sebagai akibat transaksi kontingent. Contohnya itu bank, garansi, dan kontrak valuta asing yang dijangka. Nah, yang selanjutnya itu yang nomor 7, resiko likuiditas adalah resiko yang ada perbankan yang biasanya timbul dari cara bank mengelola primer dan sekunder. Nah, yang selanjutnya itu nomor 8 ya, reserve yang dikelola terlalu tinggi dari yang dibutuhkan. Yang selanjutnya nomor 9, reserve requirement tidak dapat dipenuhi sehingga berakibat dikenakan penalti atau sanksi oleh Bank Indonesia serta timbulnya masalah bagi bank sendiri. Nah, selain itu ada resiko lain dalam ALMA, yaitu resiko likuiditas. Secara luas didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana cash flow dengan segala dan dengan biaya yang sesuai. Nah, yang kedua itu resiko kredit. Nah, penyebab terjadinya resiko kredit yaitu terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Nah, akibatnya penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang biayanya. Nah, selanjutnya itu poin E, proses penetapan kebijakan Asset and Liability Management atau ALMA. Nah, pembuatan kebijakan ALMA dilakukan oleh direksi bank bersama-sama aku. Kegiatan pembuatan kebijakan terdiri dari menetapkan tujuan, menetapkan kebijakan, dan memberikan petunjuk, membuat keputusan, memantau kegiatan, dan menelaah hasil pelaksanaannya. Selanjutnya, struktur neraca yang menggambarkan komposisi aktiva dan pasifa serta struktur pendapatan dan biaya dalam income statement merupakan aspek utama yang menentukan landasan kebijakan dalam menerapkan ALMA. Komponen-komponen dalam menyusun kebijakan tersebut di sini terdapat 5. Yang pertama itu forex exchange management. Nah, yang kedua net open position. Nah, yang ketiga gap management. Nah, yang keempat risk analysis. Dan yang terakhir cost of fund.
Selanjutnya itu ALMA dapat mencakup dua fungsi. Pertama, kebijakan tertulis untuk mendorong Alkom menetapkan sasaran dan tujuan dari bekerjanya penerapan ALMA dan menetapkan sejauh mana manajemen memikul resiko yang ditimbulkan oleh tingkat suku bunga bank. Yang kedua, kebijakan ALMA tersebut dapat menjadi sarana bagi Dewan Direksi Bank untuk menetapkan proses ALMA dan mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya pada pejabat bank terkait. Pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Betty Triana. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu aplikasi manajemen aset dan liabilitas pada bank syariah. Penerapan aplikasi manajemen aset dan liabilitas pada bank syariah adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Antara lain, yang pertama, meningkatkan segmentasi DPK. Dalam meningkatkan segmentasi DPK, perbankan syariah dapat melakukan peningkatan terhadap beberapa bidang. Misalnya, peningkatan standarisasi pelayanan, sistem jaringan dan teknologi, aksesibilitas yang mudah, cepat, dan aman, serta meningkatkan jaringan baik dari sisi kantor maupun virtual office. Yang kedua adalah penguatan segmentasi korporasi untuk meningkatkan pendapatan. Segmentasi korporasi merupakan satu segmen yang baik untuk dibidik oleh bank syariah, di mana segmentasi korporasi dapat ditingkatkan melalui optimalisasi giro yang aman dan memiliki aksesibilitas tinggi terhadap korporasi, sehingga menghasilkan ekspektasi bagi hasil yang rendah tetapi jumlah yang didapatkan dari sisi DPK lebih besar. Yang ketiga adalah peningkatan fee-based income. Fee-based income atau pendapatan berbasis jasa layanan tidak termasuk yang dibagi hasilkan ke nasabah DPK. Oleh karena itu, bank syariah dapat menurunkan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan dan mentransformasikan dalam bentuk fee-based income. Selanjutnya adalah peningkatan peranan regulator. Perlunya peningkatan peran regulator dalam menggunakan jasa keuangan dari perbankan syariah, sehingga peranan bank syariah dapat lebih meningkat lagi. Hal ini dikarenakan dana-dana pemerintah perbankan syariah dapat menjadi sumber DPK yang potensial pada perbankan syariah. Regulator juga dapat menjadi solusi atas kebutuhan sistem permodalan pada bank syariah. Yang terakhir adalah peningkatan sistem akuntabilitas. Peningkatan sistem akuntabilitas pada bank syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah peningkatan SDM yang memiliki kompetensi dan perbankan syariah secara baik. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif, sistem laporan yang informatif dan bertanggung jawab, sistem audit syariah dan bisnis yang berintegritas, serta sosialisasi yang merata kepada setiap masyarakat. Poin yang terakhir adalah penerapan aset liability management atau ALMA pada bank syariah. Dasar hukum penerapan aset dan liability management di dalam bank syariah salah satunya adalah firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Selain itu, masih banyak ayat-ayat yang menjadi landasan hukum akuntansi di dalam bank syariah, seperti Quran Surat An-Nisa ayat 28. Ayat ini menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Yang kedua adalah Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ayat ini menjelaskan Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan. Yang ketiga adalah Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Nah, ayat ini menjelaskan tentang larangan berbuat curang. Yang dimaksud berbuat curang ini adalah dalam menakar dan menimbang. Dengan dasar hukum yang sudah jelas bahwa sebagaimana perbankan konvensional maupun perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi antara penabung dan investor. Perbedaan pokok perbankan syariah dan konvensional terletak pada dominasi prinsip bagi hasil dan risiko yang melandasi sistem operasionalnya. Adapun komponen kebijakan ALMA perbankan syariah sama dengan komponen kebijakan yang dibuat oleh perbankan konvensional. Perbedaannya adalah pengambilan keuntungan dari perdagangan falas untuk memaksimalisasi laba perbankan, serta pengamatan terhadap fluktuasi bunga, karena keduanya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
Hanya sekian yang dapat kelompok saya sampaikan, lebih dari kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.